Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bahas F1 yang mengenai F1 Belgia kemarin di Spa-Francorchamps yang menuai banyak polemik dan pertanyaan setelah balapan F1 kemarin karena dari hari Sabtu sampai hari Minggu itu hujan terus lumayan apa ya? Lumayan terjadi. Lumayan terjadi kayak gitu ya. Itu kan emang kualifikasinya udah hujan tuh kan? Iya. Sampai terakhir kan udah lumayan kering makanya bisa pakai intermediate. Ternyata pas hari Minggu dipersiapkan memang akan wet race, ternyata malah tidak digelar balapan sama sekali. 4 jam sudah menunggu. Pokoknya itu dari jam 8 di Indonesia, jam 8 malam di Indonesia sampai jam 12 malam itu balapan baru dinyatakan selesai. Setengah 12 lah. Jam 12 udah mulai ya interview sama interviewnya lah segala macam. Sebenarnya regulasi balapan itu saat wet race itu gimana? Apakah emang harus ditunggu sampai kering dulu atau ada batas waktunya nggak sih? Sebenarnya masalah kemarin itu kan visibilitas ya kan. Sebenarnya kalau ya itu kan gelap banget kan. Iya. Udah gitu emang concern di Belgia lagi tinggi sebenarnya kan. Maksudnya di Spa itu dalam 2 bulan terakhir tuh banyak race yang lumayan gede di situ. Yang pertama tuh balap GT3, Spa 24 Hour. Kejadiannya sama yang terus hari Sabtu itu yang di W-Series tuh, yang pembalap cewek itu ya. Woman Series. Itu visibilitasnya nggak terlalu masalah, tapi emang concernnya adalah kecelakaannya di situ kan high speed kan, karena di Eau-Rouge dan Red Lion itu emang bahaya gitu sebenarnya kan. Iya. Dalam kondisi kering aja bahaya gitu kan, apalagi kondisinya hujan dan visibilitasnya itu emang jarak pandangnya emang parah banget. Kalau kemarin tuh sebenarnya yang jadi masalah itu jarak pandangnya gitu kan. Kalau cuacanya kalau hujan kan ya balapan F1 zaman-zaman dulu juga sering hujan gitu kan. Cuma ya karena dari sisi geografis emang si Spa ini kan dia di pegunungan kan. Pasti lebih riskan untuk ngegelar balapan dalam kondisi seperti itu gitu kan. Beda mungkin kasusnya kalau digelar balapannya di trek-trek yang mungkin kayak Silverstone gitu. Ya mungkin deras aja gitu. Cuma visibilitas masih ya standar gitu kan. Atau makanya kan kalau dalam sejarahnya itu F1 itu yang pernah diberhentiin tuh kan yang terakhir tuh 2009 tuh di Sepang. Iya. Tapi itu di Sepang itu emang hujannya hujan tropis ya. Kita kayak di Indonesia gitu. Hujan angin gitu kan. Hujannya kalau misalnya deras bisa deras banget gitu kan. Dan gitu kalau di Sepang waktu itu karena dia butuh jam tayang prime time-nya untuk Eropa itu yang nggak terlalu pagi gitu kan. Kalau dia digelar jam 1 jam 2 di sini di Eropa masih pagi gitu kan. Akhirnya digeser lah ke waktu yang lumayan sore gitu. Kalau maksudnya itu jam 6 sore waktu setempat. Akhirnya ketika kejadian gitu, maksudnya udah hujan badai kayak gitu. Kalau makin malam kan nggak mungkin kan, balapan F1 nggak mungkin malam di Malaysia. Waktu itu nggak mungkin, kalau sekarang mungkin. Akhirnya diberhentiin kan, waktu itu cuma 19 lap atau berapa gitu. Itu terakhir balapan dianugerahi setengah poin. Ya kan? Oh iya. Sebelum yang kemarin di Spa. Tapi emang kalau di Spa ini kan udah ditungguin ya kan dari jam 8 ya kan terus tapi emang si race director emang mikirin safety gitu kan karena setelah F1 pakai halo ya kan itu visibilitas pasti lumayan berkurang ya kan. Mungkin kalau pembalap yang zaman dulu atau mungkin kalian yang nonton F1 udah lama tapi zaman dulu sering hujan. Nah perhatiin itu halo itu kan halo itu emang bikin safety tapi ya kan kalau untuk visibilitas ya pasti dia lebih berkurang daripada yang zaman-zaman dulu gitu kan. Karena F1 ini balapan ya kan lu emang single seater kan. Ya kan nggak ada wiper apa segala macam. Kalau itu mungkin hujan tapi itu balapannya mobil yang beratap gitu ya. Mobil GT3 atau ya DTM atau apa gitu, touring car gitu mungkin masih lanjut tapi yang F1 gitu kan. Jadi emang concernnya itu lebih ke safety gitu. Iya. Dan pun karena F1 kan nggak ada lampu depannya. Iya. Nah, itu juga. Ya visibilitasnya nggak bisa lah. Kalau kemarin emang nggak bisa dipaksain juga karena kalau kita tarik mundur yang nggak usah jauh-jauh waktu 2009 itu F2 Anton Hubert meninggal itu kan di sini juga gitu loh. Jadi kalau untuk Spa ini kasusnya emang concernnya Spa kering aja bisa sebahaya itu. Iya gitu. sebahaya itu karena kecelakaan di Rouge itu emang bahaya gitu kan karena apalagi kejadiannya sehari sebelumnya. Kalau misalnya amit-amit lah ya misalnya demi fans gitu F1 akhirnya maksain balapan malah kejadian crash yang lebih parah ya kan. Lando Norris Sabtu juga udah parah gitu kan. Padahal kalau gua bilang Sabtu itu ya sama gelapnya sama Minggu lah. Kalau nggak bisa dibilang lebih jelek itu sama lah gelapnya. Dan itu untungnya Lando Norris tuh nggak kesambar belakangnya gitu kan karena quali. Coba kalau misalnya itu ada mobil di belakang ya kan kayak waktu kejadiannya GT3 Spa 24 Hour atau sama kayak W-Series itu akhirnya numpuk semua di situ kan kayak gitu.
Karena emang masalah balapan dihentikan itu bukan cuma di F1 Belgia kemarin, termasuk di waktu MotoGP Inggris 2018. Ya, itu MotoGP kan, Inggris malah ini kan, kalau waktu MotoGP Inggris yang 2000 berapa ya? 18 itu kelihatannya nggak gelap-gelap banget gitu. Cuma dia banjir. Tracknya banjir. Iya. Dan sama hujan es gitu ya, itu bikin bahaya. Iya. Emang di Spa ini yang paling epic pernah balap World Endurance Championship itu kondisinya dari hujan terus tiba-tiba salju. Pernah kayak gitu. Tapi mobilnya kita perhatiin, mobil World Endurance Championship itu kan satu dia ada lampu, yang kedua dia semua close cockpit gitu kan, ada wiper gitu banyak kan. Pun korban asli kan. Ya, maksudnya lebih safety, secara safety emang bisa dibilang lebih tinggi mobil-mobil yang close cockpit gitu dibanding F1. Bagi F1 tambah halo gitu kan. Ya itu makanya kenapa F1 di Belgia tuh dibatalin gitu. Cuma kan yang jadi kontroversi adalah itu balapan sebenarnya nggak dihitung lap resminya, nggak ada. Kan. Yang jadi kontroversinya itu malah poinnya serasa dibagi-bagi di situ. Iya. Gitu. Nah ini menarik, karena kemarin kan banyak regulasi bilang kalau misalnya balapan bendera merah itu adalah dihitung dari hasil lap sebelumnya. Iya. Nah, hasil lap sebelumnya ini kan berarti kan saat balapan itu kemarin cuma ya, satu green lap. flag ya, tapi nggak ada green flag kan? Nggak ada green flag, iya. Cuma keluar pit apa? Cuma ini doang, cuma formation lap doang. Dikawal safety car, habis itu balapan berhenti. Iya. Habis itu kayak bagi-bagi poin aja gitu. Ya, harusnya kan kalau misalnya diambil lap sebelumnya berarti kan nggak ada poin sama sekali karena nggak ada balapan gitu. Iya, emang ini jadi kontroversi gitu kan. Tapi bagaimanapun emang harusnya tuh kalau menurut gue pribadi kemarin ya itu harusnya nggak usah ada poin gitu ya. Iya. Emang kalau misalnya yang di sini nggak ada yang diuntungkan juga sebenarnya kan. Iya. Ya kan Hamilton tetap leading gitu kan, Verstappen juga jaraknya masih Mengurangi ya tipis gitu cuma kan. 3 poin doang. Terus jadi ada podium dari Russell gitu kan. Iya. Ya jadi kan ibaratnya kalau menurut pembalap yang lain ya kayak Alonso yang finishnya secara resmi tuh P11 gitu kan. Iya. Dia bilang kan, gua nggak bisa nih untuk fighting dapat poin, tapi kenapa yang di atas dapat poin gitu kan. Nah, itu kan jadi nggak adil sebenarnya kan. Lewis Hamilton pun juga sebenarnya kontra sama yang kayak gini, maksudnya FIA itu harus bikin regulasi yang lebih matang lah ke depannya gitu kan. Karena dari waktu sesi balapan ditunda-tunda itu juga ada loophole kan ternyata. Waktu Perez nabrak waktu mau ke grid kan dia nabrak ya kan. Terus dia balik ke pedok itu maksudnya pakai bantuan lah, pakai assist gitu kan diangkut truk kan. Ternyata menurut si race director Michael Masi ini dia bilang kalau misalnya si Perez ini nggak boleh balapan. Iya. Tapi ternyata setelah dibaca ulang lagi, regulasi ternyata boleh selama asal balapan di pit lane, starter di pit lane yang emang secara resmi tuh balapannya belum mulai gitu loh. Jadi lu pasti boleh buat ngebenerin mobil sebenarnya kan. Iya. Kayak waktu Verstappen di Hungaria tahun lalu kan juga kayak gitu sebenarnya, cuma Verstappen waktu itu dikerjainnya di grid, kalau itu kan di pit gitu kan, sama-sama belum mulai kan. Nah kalau misalnya ngelihat dari kasusnya Perez yang dinyatakan balapan itu belum mulai, kenapa dia dapat poin yang lain? Nah, itu kan kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dia start dari pit lane pun harusnya ya dia udah start dari belakang juga balapan lap pertamanya kan seharusnya kan. Iya. Ada yang bilang sebenarnya ini cuma masalah komersial, masalah iklan sponsor dari Liberty Media selaku promotornya F1 itu, karena Rolex ini kan sponsor utamanya F1 Belgia. Dan Rolex juga jadi sponsor utamanya F1. Makanya kenapa jadi kayak mereka itu pembalap itu dikeluarin kayak ya udah supaya senang-senang aja gitu. Ya, tapi emang kalau kita bicara masalah sponsor emang susah sih ya. Karena emang kasus-kasus kayak gini banyak. Ya, kasus-kasus kayak gini MotoGP dulu kalau nggak salah gue lupa Qatar 2007 2008 gitu. Itu balapnya malam kan. Hujan. Tapi balapannya besoknya gitu, Senin gitu balapan. Kalau di F1 kemarin juga ada yang nanya sih kayak ada pertanyaan gitu kan sebenarnya, kenapa nggak balapan di Senin? Masalahnya adalah Senin itu ya mungkin yang nonton malah nggak ada ya kan. Yang kedua ya cost ya kan. Yang kedua cost ya kan, ngenyelenggaran balapan Senin. Yang ketiga adalah minggu ininya tuh ada balapan di Zandvoort. Karena back to back, jadi semua kru itu langsung berangkat ke Belanda. Ya biarpun jaraknya mungkin nggak jauh, 300-an kilometer lah. Cuma ya emang prepare buat pedok segala macam tuh harus yang minimal 5 hari lah ya kan. Cuma Selasa atau Rabu tuh udah selesai. Jadi kalau misalnya dibikin hari Senin masih balapan di Belgia, Selasa mungkin baru berangkat dan Rabu mungkin akan sangat keteteran untuk langsung nyiapin semua segala macam. Belum kalau ya hari Senin balapannya ada yang crash gitu kan. Ribut mobil lagi gitu kan. Ambil komponen misalnya tim-tim kan banyak kan markasnya hampir nggak ada. Ya maksudnya rata-rata di Inggris gitu kan. Rata-rata di Inggris gitu kan. Rata-rata tim tuh di Inggris, dan gitu. Tim-tim yang bermarkas di Inggris ini juga sebenarnya lagi kesal masalah Brexit itu. Jadi keluar masuknya itu agak susah sebenarnya, kayak gitu-gitulah. Oke. Karena visa Inggris tuh beda soalnya ya.
sekarang tuh kayak aneh gitu sih. Gue agak kurang ngerti sih sebenarnya masalah di Inggris tuh kayak gimana. Cuma emang mau keluar dari Inggris barang aja susah gitu. Kayak gue waktu itu baru-baru beli barang gitu dari Inggris, itu buat keluar dari Inggris aja 2 minggu, keluar dari Inggrisnya doang gitu. Oh, kayak yang digilangnya kemana Inggris bisa masuk? Ya, kayak gitu kan, ya gara-gara visa kan. Bisa Eropa tapi Inggris nggak bisa masuk. Ya UK itu kayak punya visa sendiri gitu. Iya. Setahu gue, cuma nggak tahu lah detail gimana ya. Itu sih out of topic aja sedikit. Nah, lanjut ke F1 Belgia kemarin. Russell ini sebenarnya emang layak untuk podium atau enggak, Jay? Karena kan dari Sabtu banget tuh emang udah bagus, udah lumayan ya mengesankan lah. Sampai akhirnya dia layak untuk podium nih. Podiumnya antara emang dia berhasil atau emang ya udah hadiah aja gitu. Oke, kalau Russell ini kalau misalnya ini balapan kemarin, biarpun dalam kondisi hujan, dia kayaknya berat buat mempertahankan P2 gitu kan. Kalau lu lihat di qualifying run-nya, ini kan emang kondisinya tuh tricky ya. Iya, nah itulah maksudnya dengan lu pakai Williams yang mungkin powernya nggak segede mobil lain, akhirnya lu bisa maksimalin lah di kondisi kayak gitu. Jadi karena kondisi emang hujan terus agak-agak standing water itu kayak aquaplaning gitu kan, akhirnya mau nggak mau tim gede pun pakai power mode engine-nya tuh paling rendah gitu kan, biar mobil nggak speed gitu kan. Nah itulah keuntungan si Williams waktu quali gitu kan. Tapi kalau misalnya balapan kemarin, gue bukannya meragukan kemampuan Russell, tapi lebih meragukan kemampuan mobil Williams-nya gitu kan. Dimana kalau mungkin baru lap lap 1, mungkin tikungan 1 udah diambil lah kan gitu kan. Apalagi kalau habis Rouge itu yang lurusannya lumayan panjang itu, pasti di situ Russell kalah sama power mobil lain gitu kan. Tapi mungkin dia emang bisa memaksimalkan di tikungannya. Seperti kalau misalnya lu lihat tuh onboardnya waktu quali, dia emang top speednya itu kalah sekitar 15 km, 10 sampai 15 km lah dari Hamilton gitu kan. Cuma dia di tikungan dia berani pakai gear yang lebih rendah, akhirnya ya dia bisa keluar tikungan itu lebih cepat gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi faktornya kan, mungkin Hamilton ini pakai engine mode yang paling rendah gitu kan. Sementara mungkin Russell ya power mobilnya emang nggak tinggi gitu loh. Jadi dia bisa maksimal di tikungan gitu. Oke. Ini memang ya banyak bilang ini Russell nih kayak hadiah dari F1 Sakhir. Ya, kan saya kan dia kan gagal podium, nah karena dikasih podium yang tanpa usaha gitu. Ya maksudnya kasih lah Williams gitu kan, biar dapat poin. Jadi pembagian duitnya entah akhir musim lumayan gede gitu kan, bisa aja kayak gitu. Iya. Cuma emang sebenarnya kontroversinya ya itu seperti gue bilang tadi, emang harusnya tuh nggak ada lah poin dibagi-bagi di Belgia, udah nol semua gitu. Jadi ya ketika masuk ke Zandvoort nggak ada yang masih protes kayak sekarang nih gitu. Apalagi Zandvoort ini kan bakal isunya kan hujan juga kan. Iya, karena Zandvoort tuh diprediksi di AccuWeather dari Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah hujan. Zandvoort ini lebih tricky loh daripada Spa gitu kan. Zandvoort ini sempit gitu kan. Kalau kita lihat onboardnya Max Verstappen yang pernah nyoba, dia pakai tipe Red Bull lama ya, belum ada halonya tuh. Dia langsung nyoba F1 Belanda aja ya. Jadi pas dia nyoba di situ tuh masih pakai Red Bull yang lama, dan sirkuitnya tuh emang terbilang jadul banget ya. Banyak chambernya, jadi pas tikungan 1 udah miring, tikungan 2 tuh agak miring sedikit gitu. Kalau gua kan balap di Zandvoort, di simulator sering lah. Zandvoort tuh ada sering lah dipakai buat di balap simulator, jadi gua rada tahu. Zandvoort tuh karakternya kayak Hungaria, sebenarnya sempitnya tuh kayak Hungaroring, tapi nggak selambat Hungaroring karena tikungan cepatnya banyak. Iya, tikungan cepatnya banyak chambernya gitu. Jadi tikungan satunya mungkin agak ya dari mungkin gigi 8 itu turun paling sampai 4 doang. Terus kayak banking ke kanan gitu. Nah, di lurusan dikit itu langsung kayak banking gitu loh. Emang Zandvoort tuh emang tikungan maksudnya karakter tracknya tuh old school gitu kan. Apalagi tapi emang kalau menurut gua dengan karakter mobil Red Bull yang sekarang itu emang si Red Bull bakal diunggulin nih. Karena emang lurusannya tuh dikit. Cuma di finish straight-nya doang. Itu aspek juga cornernya kayaknya lebih enak nih. Ya itu juga kan yang area yang tikungan terakhirnya tuh kalau gue sering main tuh masih belum yang banking kayak NASCAR gitu belum. Iya. Tapi kalau yang dipakai di F1 besok tuh yang udah banking jadi begini. Tikungan terakhirnya tuh panjang agak miring ke kanan. Ya kayak NASCAR gitu. Nah di situ emang untuk butuh mobil dengan akselerasi yang bagus gitu kan. Yaitu Red Bull. Soalnya tikungan-tikungan sebelumnya tuh sebelum masuk tikungan itu tuh ada chicken dulu. Ada chicken kanan terus kiri dan baru dia banking gitu. Nah emang di sini nih butuh mobil yang akselerasi yang bagus gitu kan, bukan yang top speednya paling bagus malah. Jadi menurut gua Red Bull terus Lando Norris nih McLaren mungkin bisa tampil bagus, terus Alfa Tauri juga mungkin Gasly tuh udah punya pulang yang lumayan bagus, atau mungkin ya bisa jadi ya Ferrari gitu kan. Kalau mungkin
Mercy gitu, Mercy pasti kencang gitu kan, tapi keunggulan yang paling besar menurut gue tetap ada di Red Bull untuk di karena ngaruh nggak sih ukuran mobil si wheelbase-nya ya, Mercedes pasti, itu pasti kan pasti ukuran ngaruh, panjang kan? Pasti ngaruh karena di Zandvoort ini emang tracknya ya yang gue bilang itu kayak Hungaria banget, maksudnya lu lurus dikit udah belok, lurus dikit udah belok, cuma emang tikungannya itu nggak kayak Hungaria yang cenderung datar dan dia ngeremnya apa ya hard braking nggak terlalu hard braking, smooth banget. Iya nggak, si Zandvoort itu tikungan hard brakingnya tuh kalau nggak salah maksudnya dikit lah, tikungan satunya pun nggak bisa dibilang hard braking banget gitu kan, karena paling dari gigi 8 paling turunnya ke gigi 4 nggak nyampe ke 3 atau 2 gitu kan, karena saat tikungan satu tuh kayak hard braking tapi langsung lurus terus ya ada bankingnya gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dia ini pengalamannya si Verstappen pakai mobil lama ya. Lap time-nya itu sekitar 1 menit 23 iya kan, cepat, detik. ya, Kenceng. emang cepat. Mungkin kalau pakai mobil F1 sekarang mungkin bisa 1 menit belasan detik. Iya belasan kayak mungkin time-nya kalau time yang kecil-kecil gitu kan kalau nggak salah cuma Austria doang ya, Austria 1 menit 1 di bawah 1:10 ya. Sakir 50-an ya. Ya kalau itu kan Sakir, ya. itu oval kan, Oval. tapi emang karakternya Zandvoort tuh emang kelihatannya gampang gitu kan. Cuma yang patut diperhatikan di Zandvoort itu tracknya tuh deket banget, gravel tuh langsung pasir gitu. Iya, nah iya. itu kalau misalnya pager gitu. Iya, abis itu kalau pembalap ada yang overshoot dikit, pasirnya bisa balik ke track nih. Iya, ya itu yang bikin tricky, bahaya. yang bikin tricky sebenarnya gitu. Berarti Verstappen punya keuntungan banget dong di Belanda. Ya selain kampung halaman, selain dia tuan pernah rumah, nyoba juga. Ya, selain tuan rumah ya kan. Mungkin kalau pembalap-pembalap lain di balapan supporting ya mungkin yang kelas F3 belum pernah. Belum di pernah Zandvoort. ada. F2 juga udah nggak lama dipakai. GT Tapi GT pernah ya touring. ya tapi kan pembalap F1 siapa sih? Belum pernah ada yang touring kan ya? Iya, dulu hampir nggak ada yang balapan GT tuh hampir nggak ada. Zandvoort emang kayak sirkuit yang sempat mungkin terlupakan lah, mungkin terbengkalai juga sebelum akhirnya dirombak gitu kan, dimodernisasi lah, karena emang di Belanda ya sirkuit gua nggak tahu selain Zandvoort Assen doang kan. Asen udah motor doang. Iya, buat Nggak balap layak motor doang untuk kan. mobil. Buat balap mobil ya kalau untuk open wheel enggak lah, tapi ya balap-balap touring mungkin bisa gitu kan. Karena terakhir kali Zandvoort dipakai untuk F1 itu tahun 85. Iya, masih udah lama banget. Ini Lauda aja masih ada, masih Iya. balapan tuh di Lauda. Layoutnya emang nggak banyak berubah dari zaman 80 tuh layoutnya nggak banyak berubah gitu loh. Dulu cenderung oval sih dia agak sedikit. Iya. Muncul ke atas terus langsung cepet lagi. Yang tikungan terakhir itu masih ada dipertahankan tikungan terakhirnya itu. Tikungan terakhir itu sebenarnya dirombak ulang gitu kan. Kalau misalnya kalau gua kan karena main balap simulator dia masih yang cenderung datar, belum yang sampai banking gini. Kalau yang besok dipakai di F1 tuh udah yang banking banget. Jadi yang benar-benar bahkan sudutnya itu lebih kayak lebih tajam daripada trek-trek NASCAR gitu. Makanya itu jadi tantangan juga ban Pirelli gimana nih, kuat nggak buat tikungan-tikungan banking Bisa kayak jadi gitu. malah makan sisi kanan ban nggak sih? Ya pasti lebih makan sisi Kanan kan, karena emang kanan itu kayak lebih berat banget saat nikung itu kan kecepatannya tinggi banget dan saat di tikungan kedua tuh ke kanan lagi. Nah itu juga tikungan pertama Nah itu juga jadi perhatian nih karena tire failure Pirelli di baku jangan sampai pulang lagi gitu kan. Takutnya bakal kejadian lagi. Tapi kalau misalnya suhunya Zandvoort sepanjang weekend ini rendah, mungkin nggak terlalu riskan. Tapi ya patut diperhitungkan yaitu gravelnya tuh maksudnya karena langsung pasir gitu ya. Kalau trek-trek lain kan mungkin rumput dulu baru gravel gitu kan. Kalau ini benar-benar gravel gitu, hampir nggak ada rumputnya. Malah beberapa tikungan tuh yang kayak tikungan banking gitu ya langsung tembok aja gitu. Sirkuit yang ada bankingnya itu di mana aja? Selain di Zandvoort ya? Austin Nggak terlalu ya? Indianapolis paling. Indianapolis, maksudnya trek-trek Amerika lah yang ada banking-bankingnya gitu. Trek-trek Amerika kalau di Eropa tuh ya nggak ada pakai Devon lah kayak Euro Speedway, Lausitzring itu itu ada banking gitu kan. Tapi emang di Eropa tuh nggak umum gitu balapan-balapan banking gitu kan. Karena tuh biasanya di balapan stock car, NASCAR gitu-gitu. Ya F1 lah, NASCAR F1 ini di car. Amerika jarang itu juga. Oke, jadi misalnya yang jadi keuntungan untuk Zandvoort sendiri itu butuh mobil yang top speed-nya kenceng atau high speed corner-nya kenceng. Yang high speed cornering jelas ya. Kalau high speed tuh yang speednya kencang ya kita udah jelas ya kayak kemarin itu Silverstone gitu kan. Terus ya nanti di Monza gitu kan yang time of speed gitu. Terus track-track yang belum misalnya Bahrain kenceng. Bahrain udah belum sih? Udah belum ya, terakhir. Bahrain yang pertama udah, yang terakhir lagi. Kayak ini malah Qatar kan yang gantiin Belum Suzuka belum ya kan. official. Ya, belum official tuh kan. Udah kami Qatar akan masuk. Qatar gitu kan, itu yang butuh
high speed gitu kan. Tracknya tuh cenderung datar lah. Tapi kalau si Zandvoort itu memang karena tikungannya banyak gitu kan. Dan gitu lurusannya dikit, makanya lu belum lurus dikit belok kayak gitu. Jadi emang butuhnya ya karakter mobil yang wheelbase-nya lebih pendek lah. Terus yang rack-nya tinggi kayak gitu-gitu. Wheelbase pendek, rack tinggi. Honda. Red Bull, Honda dan AlphaTauri. Ya. Ferrari, Alpine mungkin. Kalau lihat dari performa di Hungaria ya. Iya. Ya kan, nah itu Alpine mungkin. Karena karakternya mirip-mirip Hungaria sama Belanda ini kan. Ya. Gitu. Prediksi berarti ya pasti Max Verstappen. 1. Kedua Gasly kenceng Gasly. Max Verstappen, Gasly, Hamilton. Gua 1 Verstappen, 2 Perez, 3 Wah, racing semua tuh. ya 3 Hamilton udah paling. Oke, 3 Hamilton. Berarti emang ada kemungkinan akan ada perubahan peta persaingan lagi di F1 Belanda. Tapi ya, mungkin underdog ya kan, kita bisa tunjuk Alonso ya. Alonso kayak sedang mengejutkan. Ya, Setelah karena Alpine mungkin udah progres juga, ya kan. Alpine udah lumayan progres sebenarnya. Sudah termotivasi setelah kontrak baru. Cie. Udah tua. Ngantuk ya, Ji? Udah tua padahal ya kan. ngantuk. Terus siapa lah ya? Lando Norris ya paling. Oke. Ricciardo ya mungkin juga lah. Oke. Udahlah, paling itu doang. Oke, ada. Udah gitu doang. Itu aja dulu. Oke, jika ada pertanyaan silakan taruh di kolom komen atau DM di Instagram @autores1d. Sampai jumpa di video berikutnya, di F1 berikutnya. Dadah.